Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifu Ferdiansa di Titik Temu. Kali ini saya berada di salah satu kafe di Kabupaten Karawang dan bersama pelatih cabur judo Bang Arnold Silalahi. Kita akan ngobrol masa depan KONI Kabupaten Karawang. Kita langsung aja, Bang. Ya. Apa kabar, Bang? Sehat. Sehat-sehat, Bang ya. Kita kedua kalinya kita Bang ketemu, Iya. Bang. Waktu lalu juga membahas olahraga. Hari ini kita akan membahas olahraga, tapi pada level benar. Oh, Abang akan calon ketua KONI? Iya, rencana masih berkeinginan Ya. dan masih bertekad Oke. untuk maju di konstelasi pemilihan ketua umum KONI Kabupaten Karawang. Rencana itu kapan sih, Bang, diselenggarakannya? Untuk rencana seharusnya yang saya ketahui kepengurusan ini akan berakhir setelah perpanjangan, harusnya habis di bulan 8. Oke. Dan ada perpanjangan karena waktu itu memang karena ada kesibukan PON dan lain sebagainya, Iya. sehingga diperpanjang hingga akhir Desember ini. Oh, akhir Desember ini. Iya, Ya? jadi seharusnya Musor Cup bisa dilaksanakan di bulan Desember. Oh, ya di 2024 ini ya? 2024. Oke, Bang. Apa sih, Bang? Motivasi apa, Bang, ingin nyalon jadi ketua KONI? Kalau motivasi, ya sebetulnya karena saya sudah berada di Karawang ini, membina olahraga di Karawang sejak tahun 2004-2005 di cabang olahraga judo. Iya. Dan yang menjadi motivasi saya sih sebetulnya, saya punya misi untuk menjadikan Karawang ini menjadi gudangnya atlet Jawa Barat dan nasional ke depan. Dengan cara apa, Bang? Gampang emang, Bang? Pasti sulit, Iya. pasti sulit. Tetapi untuk di cabang olahraga saya sendiri, di judo ya, itu sudah bisa saya laksanakan dengan banyaknya kesulitan-kesulitan. Di awal itu memang tidak ada olahraga judo. Pertama saya ke sini dan saya bentuk, dan dengan banyak prestasi di tingkat nasional dan internasional dari atlet-atlet yang kami bina. Nah, di situ saya merasa banyak upaya yang bisa saya lakukan untuk membangun olahraga di Kabupaten Karawang menjadi lebih maju lagi. Akhir-akhir ini kan gini, Bang. Kemarin diketahui ada persoalan lah di KONI. Abang mampu nanti terpilih sebagai ketua KONI, mampu menyelesaikan itu, Bang? Jadi artinya membawa lebih baik lah, kan gitu. Ya, nah itu kan menjadi sebuah pelajaran yang berharga kepada saya kalau seandainya nanti menjadi ketua umum KONI di Kabupaten Karawang, dan siapapun nanti yang akan memimpin Kabupaten Karawang khususnya di bidang olahraga ini. Persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini adalah sebuah pelajaran berharga, sehingga ke depan dalam hal administrasi, keuangan, administrasi, keprestasian pun bisa lebih disiplin lagi, bisa lebih ketat lagi. Mungkin itu yang harus kita perhatikan, menjadi sebuah pelajaran yang paling berharga lah kejadian-kejadian yang terjadi sekarang. Bagaimana, Bang? Gini, Bang. Di organisasi KONI pasti banyak kepala, Bang. Oke? Ya. Pengurus dan lain sebagainya. Dengan cara apa Abang bisa menyatukan visi misi Abang untuk mewujudkan prestasi atlet-atlet ini? Artinya internalnya harus seperti apa yang Abang ingin bangun lah? Ya, yang pasti target saya nanti di kepengurusan ini sebagian besar akan diisi oleh praktisi-praktisi olahraga. Nah, itu yang akan meng-backup saya ke depan, bagaimana kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di cabur-cabur ini apa aja sih. Itu yang harus kita gali dulu permasalahan, sehingga banyak cabur yang kurang berkembang, terutama di Jawa Barat, apalagi ke tingkat nasional. Mungkin
hanya beberapa cabur saja, hanya 8 mungkin yang bisa berprestasi mendapatkan medali emas di tingkat Jawa Barat. Oke. Abang tadi kan akan menciptakan atlet-atlet lah ya, Ya. ketika terpilih jadi ketua KONI Bang. Bisa digambarkan gini nggak Bang? Artinya ini biar juga menjadi catatan kami semua bahwa besok Abang bagaimana dalam memimpin. Cabur apa Bang yang Abang besok poin hari ini contoh cabur ini kurang berkembang. Besok gimana Bang? Cabur apa gitu? Jadi saya sudah mempunyai beberapa langkah-langkah atau strategi bagaimana membangun prestasi di olahraga di Kabupaten Karawang. Yaitu satu ya, dengan membangun hubungan, relasi atau circle yang lebih luas lagi. Oke. Contohnya, setiap cabur itu harus mempunyai hubungan yang atau chemistry di pembinaan olahraga dengan cabur atau di tingkat provinsi dan nasional, apalagi ke internasional. Nah itu yang akan coba saya bangun, hubungan-hubungan yang lebih dinamis lagi dengan provinsi dan di nasional. Itu yang akan saya bangun, dan itu yang menjadi mungkin kelebihan saya adalah hubungan-hubungan saya dengan cabang-cabang olahraga di tingkat provinsi, baik di provinsi maupun di nasional. Nah itu mungkin salah satu yang akan saya lakukan, karena posisi saya juga sekarang kan menjadi salah satu pengurus di KONI Jawa Barat juga. Oke. Dan saya juga pelatih di Jawa Barat dan cukup lama, sejak tahun 2010 saya sudah pegang untuk tim Jawa Barat, sehingga saya mempunyai banyak hubungan dengan cabur-cabur di Provinsi Jawa Barat, dan itu akan saya manfaatkan untuk yang memang masih banyak kendala gitu. Dan saya pun akan mencoba membangun ya di tingkat nasional, karena saya juga aktif di organisasi nasional juga. Nah ini juga akan saya bangun bagaimana agar atlet-atlet Karawang ini banyak kesempatan untuk berlatih di Jawa Barat ataupun di nasional. Jadi itu yang akan saya manfaatkan. Dan yang paling terakhir ya, yang menjadi strategi saya untuk membangun olahraga ini adalah memperbanyak kesempatan para atlet Karawang untuk bisa berlatih di luar negeri. Nah itu yang akan saya bangun. Jadi mudah-mudahan lah dengan lingkungan, dengan hubungan-hubungan saya ke luar negeri juga yang sudah cukup banyak gitu ya, cukup bagus. Nah itu strateginya mungkin nanti saya akan coba hubungkan cabur-cabur ini dengan negara-negara yang olahraganya sudah cukup maju, terutama nanti dengan hubungan dengan sekolah-sekolah olahraga di luar, dengan universitas khusus olahraga. Nah, kenapa di sini? Memang itu punyai biaya yang cukup besar, ya, cukup besar. Tapi sebetulnya bisa kita siasati dengan hubungan kita yang baik. Nanti biaya nggak terlalu besar, tapi kita bisa tetap mengirimkan atlet kita untuk berlatih di luar. Gitu. Berarti gini Bang ya, saya ngambil kesimpulan bahwa besok ke depan keberhasilan KONI salah satunya adalah Abang akan menggunakan jaringan dan komunikasi yang baik itu ya? Betul. Nah, nanti saya coba memanfaatkan jaringan-jaringan di bidang olahraga ini dengan cabang-cabang olahraga di tingkat provinsi, di tingkat nasional, sampai ke internasional. Oke, berarti internasional ya tingkatnya bisa ya? Ya, karena gini, kalau saya kan sudah lama ada di olahraga di Jawa Barat lah terutama. Kalau kita mau jadi juara di Jawa Barat itu minimal kita harus sudah juara di nasional. Karena persaingan di Jawa Barat ini rata-rata atletnya ini juara-juara nasional. Nah, kita kalau mau bertarung, berkompetisi di level Jawa Barat, nah kita juga atletnya harus sudah mempunyai catatan, mempunyai rekod. Mereka itu bisa masuk di ranking-ranking nasional. Baru kesempatan kita untuk meraih medali emas di Jawa Barat itu di tingkat Porprov itu kansnya lebih besar.
Tapi kalau kita hanya berada di Jawa Barat pun masih di ranking 5, ranking 3, kesempatan untuk meraih emas itu agak berat. Nah, itu kenapa saya mempunyai strategi, langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan para atletnya itu ya, itu kalau nggak kita titip di pelatnasnya, kita titip di luar negeri, kita titip di provinsi, nah, itu akan mempercepat gitu. Itu mungkin salah satu strategi saya ke depan. Baik yang akan dibangun oleh Bang Arnold ketika dirinya terpilih sebagai Ketua KONI Kabupaten Karawang. Nah, kita lanjut gini Bang, persyaratan Bang, persyaratan untuk maju menjadi Ketua KONI itu apa saja Bang? Untuk persyaratan sendiri mungkin sudah ada ya di anggaran dasar, anggaran rumah tangga di KONI sendiri mengenai calon-calon ketua KONI ya, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan di pusat. Oke. Nah, itu sendiri pasti ada mekanisme-mekanismenya, tahapan-tahapannya yang harus dilalui, dan itu pastinya akan ditetapkan oleh panitia Musyorkab itu sendiri. Apakah nanti melalui tim penjaringan, persyaratannya seperti apa, harus didukung oleh berapa cabur, karena yang punya hak suara di sini kan cabang-cabang olahraga. Nah, itu persyaratannya belum saya terima juga. Apakah harus didukung minimal berapa cabang olahraga, pemilik hak suara. Nah, mungkin itu sih yang paling utama, nanti dari panitia sendiri akan menetapkan tim penjaringannya, kriterianya, persyaratannya seperti apa. Oke. Berarti cabur itu Bang ya, salah satu yang menjadi persyaratan itu dukungan cabur ya? Betul. Kalau ngomongin cabur Bang, ada berapa cabur Bang khususnya di KONI Karawang Bang? Kalau yang saya ketahui ya, sampai terakhir itu sampai tahun 2024 yang terdapat itu sekitar 58 cabang olahraga. Sampai tahun ini masih 58. Terlepas itu ada cabang olahraga yang kepengurusannya masih berlaku, ada yang sudah habis. Itu kalau di anggaran dasar kan mungkin ada tertera nanti yang sudah habis itu berapa bulan, gitu. Apa yang tidak diperpanjang lagi itu tidak punya hak suara atau bagaimana? Ya. Sejauh apa Abang? Karena cabur ini kan salah satu besok akan menjadi persyaratan untuk maju kan Bang? Ya, untuk sejauh apa Abang komunikasi dengan cabur-cabur? Kalau sejauh ini sih saya udah persiapkan dengan dukungan dari teman-teman dari cabang-cabang olahraga. Ya mungkin sudah lebih lah dari 20 cabang olahraga yang memberikan dukungan kepada saya untuk maju menjadi calon ketua. Apa saja Bang pesan mereka, ketua-ketua cabur itu, pesan atau harapan mereka? Karena dengan memajukan Abang, mendorong Abang, mendukung Abang, dia apa sih? Pengen apa, seperti apa gitu? Kalau yang pasti mungkin dari figur, saya berhasil ya. Saya pribadi berhasil untuk membangun olahraga judo lah ya, judo, dan saya pegang olahraga bela diri sambo juga. Oh, bela diri sambo. Nah, ini mungkin dari sini apa yang telah saya lakukan untuk olahraga ini di Karawang ini bisa juga diterapkan, dipakai, digunakan oleh cabang-cabang olahraga lain. Itu harapan-harapan mereka, dan terutama sih mungkin harapan dari teman-teman dari cabur-cabur ini adalah nanti ke depannya, terutama di anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu dapat lebih terasa oleh cabur ini. Jadi keberpihakan anggaran itu lebih mengena untuk kepentingan para cabur ini. Oh, itu harapan teman-teman cabur itu ya? Dari situ. Selain itu Bang, ada harapan dia? Ya, harapannya sih yang pasti ya cabur-cabur ini dapat mengikuti jejak cabang olahraga yang sudah maju lah gitu. Dapat, jadi dengan
strategi-strategi apa yang dapat membantu mereka lebih memacu atlet mereka bisa maju lagi gitu. Jadi diharapkan, karena menurut saya mungkin jadi calon ketua KONI juga harus mengerti ya, harus tahu bagaimana cara membina ya. Contohnya begini, kita nggak bisa lepas tangan hanya kepada pengurus atau pelatihnya saja tanpa kita seorang ketua juga mengetahui proses bahwa dalam membina itu, terutama dalam membina itu kan ada tahapan-tahapannya. Gitu, ada dalam pemusatan, nanti dalam pemusatan latihan, terutama tahun depan kan sudah masuk ke babak kualifikasi untuk Pekan Olahraga Provinsi. Porprovnya sendiri akan di 2026. Nah, harapan mereka dan harapan teman-teman dan visi saya sendiri, nanti akan banyak cabur yang mendapatkan medali emas. Nah, ini harus mengerti lah di situ bagaimana menyiapkan ya. Itu kan ada prosesnya dari tahap ya, tahap awal gitu ya, sampai ke tahap persiapan pertandingan. Itu kan ada tahapan-tahapan. Menyiapkan atlet itu nggak ujug-ujug hanya 2 bulan kita TC atau pemusatan latihan kita harapkan hasilnya maksimal. Enggak, justru olahraga ini nggak bisa dalam waktu 1 tahun bisa jadi emas. Prosesnya memang panjang sekali ya, terutama di olahraga bela diri. 5 tahun tuh masih bayi. 5 tahun tuh masih bayi lah. Nanti berhasilnya dia sekitar, kalau latihan terus gitu ya, dengan latihan yang bagus, itu ya di 7 tahunan lah. Itu udah di level nasional. Rata-rata murid-murid saya di 7 tahun, 8 tahun itu sudah juara PON gitu. Nanti saya daftar jadi murid abang ya. Biar bisa bela diri, Bang. Ya, ayo bawa paling anaknya lah. Oke, Bang. Lagi, Bang. Apa namanya tadi? Artinya bahwa menjadi ketua KON itu harus paham sampai detailnya dicabur ya, Bang? Harus paham, terutama kita harus bisa mapping. Nah, ya, pemetaan olahraga di Karawang ini kuatnya apa sih gitu. Salah satu cabur misalnya nih, satu cabur dia mempunyai berapa atlet ya, karena di setiap pertandingan kan ada nomor-nomor, ada kategori, ada kelas ya. Nah, kita nggak mungkin misalnya ada 12 nomor pertandingan atau 15 atau 20, nggak mungkin kita bisa isi semuanya. Kita unggulan kita ada di situ. Nah, kita harus tahu peluang kita di Jawa Barat ini bisa meraih emas ini ada di kelas mana aja. Nah, nanti dari sini kita tekankan, kita push, kita beri perhatian lebih atlet-atlet yang akan bisa melesat gitu untuk dibina lebih keras lagi dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Bukan artian yang nggak berpotensi ini kita tinggalkan, nggak. Justru nanti yang berpotensi emas ini akan didukung oleh teman-temannya. Ya, yang di level bawahnya ini gitu kan, untuk support menjadi sparring partner. Untuk teman-teman dia berlatih, ngasih support. Nah, ini tapi yang calon-calon emas ini tetap harus kita support tuh tadi. Apakah kita titip di provinsi untuk berlatih lebih, kita titip di nasional, atau kita titip di luar negeri. Nah, ini yang kita support, atau nanti kita mendatangkan pelatih dari luar untuk cabur tersebut. Nah, itu. Berarti gini, Bang, ketua KONI juga harus paham sedetail itu ya? Paling tidak harus tahu lah mapping kekuatan di Jawa Barat ini untuk cabur A. Ini yang kuat tuh misalnya kabupaten B ini, B, C, ini gitu kan. Berarti kita bersaing dengan kabupaten ini, kita harus tahu minimal kita kan, tahu gitu, tahu terus strateginya apa, kita harus siapin berapa lama. Gitu. Terus kita butuh anggaran berapa. Gitu. Kalau anggarannya nggak cukup, harus bagaimana kan? Harus bagaimana nih? Ya tadi kalau kira-kira anggarannya nggak cukup, ya kita siasati. Tadi kita titip, kita titip. Ya minimal kita nggak terlalu mahal gitu, nggak terlalu mahal.
Untuk pembiayaannya kalau misalnya kita kurang, ya dengan pendekatan, apakah nanti dengan pemerintah memberikan rekomendasi kita latihan di tempat A gitu ya, kita kerjasama, kita ada support lah gitu. Dalam catatan Abang, cabur apa Bang yang besok harus, yang catatan Abang yang hari ini belum berprestasi lah, belum memiliki kesempatan dan besok akan harus diraih itu gitu? Masih banyak ya, karena masih banyak cabur yang sepengetahuan saya gitu. Ya. Masih banyak sekali lah potensi-potensi yang harus bisa dibenahi ya. Karena olahraga unggulan di Karawang ini kan hanya sekitar 8 sampai 10. Oke. 8 sampai 10 cabur. Dari 58 ini ya masih hanya berapa persen ya, mungkin hanya 10% nggak sampai. Nah, ini kan harus kita gali lagi potensi-potensi ini, terus apakah ada atlet yang potensi tapi tidak memperkuat Karawang. Nah itu kalau ada yang kabur-kabur, nah nanti kita tarikin lagi nih, supaya balik memperkuat Karawang lagi. Terus gini Bang, seberapa penting anggaran untuk mewujudkan prestasi atlet itu? Ya, sangat penting. Atau kalau pembinaan olahraga itu kan berbanding lurus dengan anggaran. Karena semakin besar anggaran, diyakini lah prestasi olahraganya juga akan lebih baik lagi. Contohnya ya di kabupaten tetangga-tetangga kita memang anggarannya sudah jauh di atas Kabupaten Karawang. Ya. Mungkin boleh dibilang kalau di klaster ya, kita masih berada di klaster 2 lah untuk di Jawa Barat ini. Gitu. Yang lainnya kan udah di 2 digit ke atas ya. Oke. Kalau dari tadi kita diskusi Bang, ngobrol itu, saya nangkep bahwa kunci Abang itu semua di komunikasi. Komunikasi, betul. Kayaknya besok bisa anggaran KONI dinaikkan dengan komunikasi Abang. Saya sih yakin ya dengan pimpinan Pak Bupati dan anggaran bisa lebih baik lagi, dan yang tahun ini pun sudah cukup baik juga. Sudah cukup baik, tinggal nanti bagaimana kita, karena berbanding lurus itu sih harus Bang, berbanding lurus lah gitu. Ya, contoh kinerja dengan anggaran kan harus berbanding lurus ya, untuk mewujudkan itu. Ini sengaja Bang, pertanyaan ini saya simpen terakhir Bang. Makanya ini pertanyaan terakhir. Bisik-bisik aja Bang, nggak apa-apa kalau nggak mau dipublis, nggak mau terlalu kenceng nggak apa-apa. Udah dapat restu dari Bupati Bang? Secara resmi sih memang sudah disampaikan bahwa saya akan maju, ada Pak Bupati, dan siapapun yang akan maju ya dipersilahkan secara demokrasi. Gitu. Siapapun yang akan maju tidak akan dihalangi, dan kebetulan ya saya sudah maju, dan siapapun, karena gini, karena terkait dengan anggaran, saya pribadi tidak bisa menjadi seorang yang ambisius atau terlalu egois. Kenapa? Tanpa dukungan dari kepala daerah, tanpa sinergitas yang bagus pemimpin KONI dengan pemimpin daerah, ya anggarannya juga akan menjadi sangat kecil juga. Nah itu yang dikorbankan itu bukan saya pribadi, tetapi cabur-cabur, teman-teman yang ada di cabur, dampaknya seperti itu. Jadi memang harus ada restu, harus ada sinergitas yang bagus antara ketua dan seluruh jajaran pengurus KONI dengan pimpinan di daerah. Ya artinya silakan siapapun itu Bang ya, silakan berkompetisi dengan baik. Nanti juga akan menghasilkan ketua yang baik kan gitu, jika kompetisi yang baik kan Bang. Terakhir apa yang ingin disampaikan Bang? Terakhir, yang jelas untuk masa depan KONI. Yang ingin saya sampaikan, karena saya udah terlibat di KONI ini hampir 20 tahun. Sudah 20 tahunan lah. Dan banyak asam garam yang sudah saya lalui bersama KONI Jawa Barat, KONI Kabupaten Karawang. Kita harus bisa memanfaatkan posisi atau geografis Kabupaten Karawang yang sangat strategis untuk memajukan olahraga di Karawang. Kita berada tidak jauh dari ibu kota. Di ibu kota ini
hampir 80% pembinaan olahraga ada di nasional, itu ada di Jakarta. Oke. Dan kita juga tidak terlalu jauh ke Bandung. Iya. Dan dengan jarak yang sangat Kabupaten yang menjadi perlintasan. betul. Ya? Iya. Nah, kita berada di tengah-tengah Iya. antara ibu kota dengan ibu kota provinsi, di mana pemusatan latihan olahraga itu ada di Jakarta dan di Bandung. Nah, itu harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan yang pasti kepada nanti yang akan mengurus KONI itu mempunyai hati, ya, mempunyai hati yang tulus untuk membina Iya. olahraga di Karawang, bukan untuk kepentingan pribadi. Iya. Dan kita berkumpul di KONI itu sebagai suatu ibadah lah gitu ya, Iya. suatu ibadah, satu kerelaan kita untuk membantu generasi muda Karawang ini bisa lebih maju, bisa berprestasi, bisa lebih sejahtera lagi. Iya. Nah, jadi Amin. kita singkirkanlah kita mencari keuntungan, mencari kelebihan dari KONI ini, jadi kita maksimalkan apa yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan generasi muda ya, terutama di Iya. Kabupaten Karawang. Cukup Bang? Cukup? Terima kasih nih Bang, sukses selalu ya. Siap, hatur nuhun, Kang Lepo. Semoga lancar dalam perjalanannya Siap. menuju Ketua KONI. Amin. Sukses selalu. Terima Sukses, kasih Bang ya. hatur nuhun. Oke Bang. Terima kasih. Kita tadi sudah berbincang-bincang dengan Bang Arnold Silalahi yang besok mau maju sebagai Ketua KONI Karawang. Terima kasih lagi. Kita tunggu di episode selanjutnya. Bertemu dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.